Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ihsan, NIM 1920500122. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai desain pembelajaran tematik sekolah dasar. Nah, pengertian dari desain pembelajaran ialah suatu rancangan yang di dalamnya berbentuk suatu rangkaian prosedur yang sudah mencakup seluruh proses pembelajaran mulai dari awal hingga akhir dengan mengkolaborasikan teori, model, dan media pembelajaran sesuai dengan materi yang akan diajarkan dalam pembelajaran. Nah, macam-macam desain pembelajaran. Yang pertama desain pembelajaran EdD. Reiser dan Molenda adalah pencetus dari model penelitian ini pada tahun 1990-an. Adapun alur dari desain pembelajaran EdD ini mulai dari analisis, desain, pengembangan, implementasi sampai dengan evaluasi. Pada tahap analisis, guru mencari tahu apa yang harus dibutuhkan oleh peserta didik dalam pembelajaran, sehingga apa yang ingin dicapai oleh peserta didik dapat terpenuhi. Kemudian pada tahap desain, guru merancang dan membuat sebuah bahan ataupun media pembelajaran dari hasil pemecahan masalah yang sudah dianalisis pada tahap awal tadi. Nah, setelah dirancang, hasil desain tersebut dikembangkan sesuai dengan materi pembelajaran tematik yang akan diajarkan kepada peserta didik. Nah, tahap selanjutnya yaitu implementasi. Guru menerapkan hasil desain untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa maupun apakah desain yang dilakukan sebelumnya itu sudah efektif. Setelah diterapkan, maka dilakukanlah evaluasi yang dimana tujuannya untuk melihat sampai di mana tujuan dari peningkatan hasil belajar siswa itu dapat tercapai. Nah, desain yang kedua yaitu desain Assur. Setiap guru perlu mendesain suatu pembelajaran setiap akan dimulainya suatu proses pembelajaran. Langkah-langkah dari model pembelajaran ini. Yang pertama, analis learner. Analisis dilakukan untuk mengetahui karakteristik peserta didik agar pelajaran yang akan disampaikan dengan metode, media, dan bahan ajar dapat sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Yang kedua, state objective. Tahapan ini tahapan yang menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan tujuan kurikulum. Tahapan yang dimaksudkan yaitu menyatakan tujuan yang harus difokuskan kepada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tahapan selanjutnya, select methods, media, or material. Pemilihan metode, media, dan bahan ajar akan menjadi kebutuhan penting dalam menggapai suatu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Tahapan selanjutnya, utilize media and material. Memanfaatkan media dan bahan ajar dengan efektif dan efisien secara maksimal agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Require learners participation. Melibatkan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran seperti memperhatikan, memecahkan masalah, simulasi, kuis, dan presentase pembelajaran peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna. Tahapan yang terakhir yaitu evaluate dan review. Evaluasi melibatkan beberapa aspek pengukuran, diantaranya untuk menilai pencapaian hasil peserta didik, sampai di mana pembelajaran yang
telah dicapai, dan lain-lain. Selanjutnya, model Dick and Carey. Desain ini merupakan suatu proses dalam mendesain pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan mengatasi masalah dalam rencana pembelajaran. Tahapan-tahapan dalam desain pembelajaran ini. Yang pertama, analisis kebutuhan dan identifikasi. Tahapan ini adalah yang paling awal dan merupakan proses untuk mendesain pembelajaran pada mata pelajaran tematik sekolah dasar. Tahap yang selanjutnya, analisis pembelajaran. Tahapan ini mengidentifikasi langkah-langkah yang relevan untuk aktivitas pembelajaran pada mata pelajaran tematik. Tahapan selanjutnya, analisis karakteristik peserta didik. Pada tahapan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait perkembangan peserta didik, baik dalam konteks perilaku, kompetensi maupun permasalahan yang sedang dihadapi. Selanjutnya, merumuskan tujuan. Pada tahapan ini bertujuan untuk menyusun pembelajaran dari proses sampai kepada hasil. Selanjutnya, mengembangkan instrumen. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan ataupun keefektifan dari suatu bahan, media maupun metode yang digunakan. Selanjutnya, mengembangkan strategi. Pada tahap ini bertujuan untuk mengembangkan strategi yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, mengembangkan materi. Tahapan ini mengembangkan materi ataupun bahan pelajaran tematik sekolah dasar dengan bentuk yang berbeda yang diambil dari buku cetak. Selanjutnya, melakukan evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan setelah selesainya proses pembelajaran. Hasil evaluasi proses pembelajaran menjadi data untuk mengidentifikasi bagaimana meningkatnya pengajaran. Selanjutnya, revisi. Tahapan ini ialah langkah terakhir dalam proses desain model ini, sekaligus dijadikan langkah awal dalam siklus berulang yang tujuannya untuk memperbaiki suatu tujuan dari yang sebelumnya yang belum tercapai. Manfaat menyusun desain pembelajaran bagi guru. Yang pertama, proses pembelajaran dapat dilakukan secara berurutan. Yang kedua, tersusunnya rencana yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai desain pembelajaran tematik sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.